Difitnah maling karena terlihat miskin. Warga syok tahu identitas asli kakek. Udara pagi di kampung Randu Kembar masih berkabut tipis. Dedaunan di tepi jalan tampak basah oleh embun. Dan suara ayam bersahutan dari kejauhan. Kampung itu tidak istimewa. Jalanannya sempit, sebagian masih berbatu, dan rumah-rumah berdempetan satu sama lain dengan tembok yang mulai retak dan cat yang mengelupas. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada satu sosok yang selama beberapa bulan terakhir menjadi perbincangan lirih di antara warga. Seorang kakek renta dengan pakaian lusuh dan tas ransel butut yang tampak seperti telah menempuh ribuan kilometer. Namanya belum pernah disebutkan. Orang-orang hanya memanggilnya kakek. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia tiba-tiba muncul suatu subuh di musala kecil kampung, sedang menggelar sajadah dan melantunkan doa yang lirih. Wajahnya keriput, matanya sembab, tapi tatapan itu, tatapan yang menusuk diam-diam, selalu menunduk rendah. Seolah meminta dunia agar tidak memperhatikannya. Ransel yang dibawanya menjadi bahan candaan anak-anak. Warnanya coklat tua, dengan jahitan kasar di sana-sini, dan sebuah gantungan kunci berbentuk bintang yang sudah karatan. Tas itu tidak pernah ia lepas kecuali ketika salat. Ketika tidur pun, tas itu tetap dalam pelukannya, seolah menyimpan seluruh hidupnya di dalam sana. Beberapa ibu-ibu sempat bergosip. Katanya isi tas itu adalah barang curian. Yang lain menduga isinya hanya baju kotor. Tidak ada yang benar-benar peduli untuk bertanya langsung, apalagi bersikap ramah. Kakek itu tidak meminta-minta. Setiap pagi, ia memungut botol plastik, koran bekas, dan kardus dari tempat sampah di ujung pasar. Ia memilahnya dengan hati-hati, seperti seseorang yang sedang memilih permata. Setelah itu, ia membawa hasil pungutannya ke sebuah tempat pengepul di pinggir jalan besar. Tidak banyak yang ia hasilkan, mungkin hanya cukup untuk membeli nasi bungkus murah dan sebotol air mineral. Meski begitu, tak sekalipun ia terlihat mengeluh. Saat senja tiba, ia akan kembali ke musala. Duduk di serambi kayu yang sudah lapuk, memandangi langit jingga yang perlahan berubah ungu. Mulutnya komat kamit membaca doa. Kadang bibirnya melengkung sedikit, seperti tersenyum pada sesuatu yang tak kasat mata. Namun, tidak semua mata memandangnya dengan rasa iba. Beberapa warga memelototinya seolah ia kutu busuk yang menempel di kain bersih. Seorang pemuda pernah berkata sinis, "Hidup kok kayak gitu? Nggak malu ya jadi beban masyarakat?" Kakek itu hanya menunduk dan menjauh. Ia tidak pernah membalas cemoohan. Ia menyimpan segala luka di dada yang sudah rapuh. Ada juga ibu-ibu yang menyuruh anaknya menjauhi musala saat kakek ada di sana. Katanya, takut bau dan penyakit. Anak-anak pun mulai ikut-ikutan. Mereka melempari kakek dengan kertas bekas, menirukan jalannya yang bungkuk, bahkan membuat lagu ejekan. Kakek butut bawa tas kutu, tidur di musala, makan dari sisa. Tapi kakek tak pernah marah. Ia hanya tersenyum kecut, mengusap kepala anak-anak itu dengan tangan yang gemetar, lalu melangkah perlahan menjauh. Suatu malam, kampung dilanda hujan deras. Angin menderu, membuat genteng-genteng tua bersuara nyaring. Di tengah gelap dan basah itu, kakek tetap datang ke musala. Ia membuka sajadahnya di pojok ruangan dan salat dalam diam. Pakaian lusuhnya basah kuyup, tapi ia tak mengeluh. Beberapa warga yang melintas dengan payung memandang sinis. Bisa-bisanya orang kayak gitu malah semangat ibadah, padahal baju aja nggak punya ganti, gumam seorang bapak dengan tawa meremehkan. Namun, tak semua mata memandang sama. Di jendela rumah kecil yang tak jauh dari musala, sepasang mata polos mengintip dengan rasa ingin tahu. Itu mata Adit, bocah laki-laki kelas 3 SD. Ia sering melihat kakek Jo. Begitu ia diam-diam memanggilnya, membagikan remah roti kepada kucing-kucing liar di gang belakang. Ia juga pernah melihat kakek itu mengusap kepala anak kecil yang jatuh dari sepeda,
lalu mengangkat sepedanya dengan susah payah. Meski semua itu dilakukannya dalam diam, Adit tahu kakek itu tidak jahat. Ia hanya sendirian. "Bu, kenapa kakek itu tidur di musala terus?" tanya Adit suatu malam. Ibunya mengangkat bahu. "Entah. Jangan dekat-dekat ya. Kakek itu nggak jelas asal-usulnya. Tapi dia baik. Bu, jangan membantah orang tua. Kalau nanti kenapa-kenapa, kamu yang repot." Adit terdiam. Ia tak berani membantah, tapi rasa penasaran di hatinya semakin tumbuh. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya kakek itu? Kenapa ia selalu membawa tas butut itu kemana-mana? Kenapa ia memilih tidur di musala, di tempat dingin dan lembab, sementara ada puluhan rumah di kampung itu yang punya kamar kosong? Pada suatu sore, Adit mencoba mendekati kakek. Ia membawa sekotak roti dan meletakkannya di dekat sajadah si kakek. Kakek itu menoleh, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak." Suaranya serak dan pelan, tapi ada ketulusan yang meresap dalam setiap katanya. Adit duduk di sampingnya, diam-diam, tanpa bicara, hanya mendengarkan. Saat itu, angin sore bertiup pelan. Daun-daun berjatuhan di halaman musala. Dan di antara sunyi yang lembut itu, Adit melihat air mata jatuh dari sudut mata kakek Jo. Cepat, tapi nyata. Malam itu, sebelum tidur, Adit menggambar sesuatu di buku gambarnya. Seorang kakek dengan tas butut dan jubah sederhana, dikelilingi kucing-kucing kecil, duduk di bawah cahaya rembulan. Di atasnya, ia tulis sebuah kalimat, "Jangan nilai orang dari luarnya saja." Ia tidak tahu, gambar itu suatu hari akan menjadi saksi awal dari sebuah kisah besar yang mengguncang kampung kecil Randu Kembar, dan membuka mata banyak orang tentang arti martabat, kesetiaan, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Pagi di kampung Randu Kembar biasanya diwarnai kesibukan kecil. Ibu-ibu berbelanja di warung, anak-anak bersiap ke sekolah, dan para bapak menyalakan motor tua mereka sambil mengeluh soal harga bensin yang terus naik. Di tengah keramaian pagi itu, warung milik Bu Sari adalah jantung pertemuan warga. Warungnya sederhana, tapi lengkap, dari beras, sabun, hingga gorengan hangat. Suara tawanya yang renyah menjadi pembuka hari yang cerah bagi pelanggan setia. Namun pagi itu berbeda. Wajah Bu Sari pucat pasi. Ia berdiri di tengah warung dengan tangan gemetar. Matanya menatap kosong ke arah laci uang yang terbuka lebar. 200.000 hilang. Suaranya nyaris tak terdengar. Uang itu hasil penjualan semalam. Ia yakin sudah menyimpannya rapi. Kabar itu menyebar secepat kilat. Dalam waktu 1 jam, beberapa warga telah berkumpul di depan warung, membicarakan kemungkinan-kemungkinan dengan suara lantang, seolah sedang mengadili terdakwa. "Jangan-jangan ada maling," kata Pak Burhan. "Loh, bukannya tadi subuh si kakek itu kelihatan di sekitar sini?" seru Ibu Reni dengan nada mencurigakan. Dan hanya dari satu kalimat itulah, semua mata langsung mengarah ke satu nama, kakek. Bukan karena ada bukti, bukan karena ada saksi, hanya karena ia paling miskin, paling diam, dan paling berbeda. Saat itu juga, beberapa orang pergi ke musala. Mereka menemukan kakek sedang menyapu halaman musala dengan sapu lidi. Ia menoleh ketika langkah-langkah cepat mendekat, dan sebelum ia sempat bertanya, suara keras Pak Burhan langsung menyambar. "Kau yang ambil uang Bu Sari?" "Ya." Kakek terdiam. Wajahnya bingung. "Ngaku saja. Kek, tadi pagi kau kelihatan jalan dari arah warung. Jangan berpura-pura." Aku cuma lewat," jawab kakek pelan. Nadanya hampir tak terdengar. Tapi telinga yang sudah dipenuhi prasangka tak sudi mendengar kebenaran. Dalam sekejap, kalimat-kalimat kasar mulai dilemparkan. "Pantas aja tiap hari bisa beli makan. Rupanya dari nyolong. Bawa-bawa tas jelek itu pasti buat nyimpen hasil curian. Ya,
Udah miskin, bikin resah pula. Seseorang mendorong tubuh kakek hingga ia tersungkur. Sapu lidi jatuh dari tangannya, dan debu beterbangan dari tanah kering. Ransel bututnya terguling di sampingnya. Salah satu anak muda berusaha merebut tas itu, ingin membuktikan bahwa di dalamnya ada uang curian. Tapi kakek memeluk tas itu erat-erat, seperti memeluk nyawa terakhirnya. Matanya berkaca-kaca. Jangan, nak, jangan buka. Ngapain takut kalau nggak nyimpen barang haram? Namun sebelum tas itu sempat dibuka, sebuah suara kecil menghentikan keributan. Berhenti. Jangan sakiti kakek. Adit, dengan napas memburu dan wajah panik, berdiri di antara warga. Ia memeluk tubuh kakek yang gemetar dan menatap semua orang dengan marah. Dia nggak nyolong. Aku lihat sendiri tadi pagi. Kakek cuma duduk di bawah pohon dekat lapangan. Dia nggak ke warung. Beberapa warga terdiam. Tapi Pak Burhan hanya mendengus. Anak kecil jangan ikut campur. Kamu dibohongi kakek itu. Dia nggak bohong. Kakek itu baik. Kucing aja dia kasih makan, apalagi manusia. Bu Sari akhirnya maju, mencoba menenangkan situasi. Sudah. Jangan main hakim sendiri. Lagi pula, aku belum tahu pasti siapa yang ambil uangnya. Mungkin aku lupa naruh. Namun kata-kata itu tak cukup meredakan bara yang telanjur menyala. Bagi sebagian warga, kemiskinan adalah bukti kesalahan. Tak punya rumah, berarti tak punya martabat. Tak punya harta, berarti tak layak dipercaya. Kakek tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk, memeluk ranselnya, dan berjalan perlahan menjauh, melewati tatapan yang menusuk, melewati cibiran yang dilemparkan seperti batu. Adit mencoba mengikutinya, tapi kakek menggeleng pelan. Terima kasih, nak, tapi biarlah. Biarlah mereka berkata apa. Malam itu, kakek tak kembali ke musala. Tikar tempat biasa ia tidur masih tergulung rapi. Sajadahnya tertinggal, basah oleh embun malam. Adit datang mencarinya, membawa roti sisa makan malam, tapi tak menemukan siapapun. Ia duduk di pojok musala, memeluk lututnya, dan menangis diam-diam. Di rumah, Bu Sari memandangi laci uangnya sekali lagi. Ia merasa ada yang janggal. Ia mencoba mengingat ulang semalam. Tiba-tiba, ia terhenyak. Ia ingat, anak remaja tetangganya sempat mampir untuk membeli rokok, dan ia sempat meninggalkan warung untuk menjemur cucian. Apa mungkin? Batinnya mulai gelisah. Namun suara itu terlalu lirih dibandingkan rasa takutnya pada reaksi warga. Ia tidak berani bersuara. Ia tak ingin jadi bahan gunjingan karena telah menuduh orang yang ternyata tak bersalah. Jadi ia diam. Dan dalam diamnya, seseorang yang tak berdosa telah terusir. Sementara itu, di sudut jalanan kota yang remang-remang, di bawah jembatan kecil tempat air got mengalir pelan, kakek duduk memeluk lutut. Hanya ada lampu jalan redup dan rintik hujan tipis yang turun perlahan. Ia merogoh tas bututnya, mengeluarkan foto tua, foto seorang wanita muda menggendong bayi kecil, dengan senyum yang pudar oleh waktu. Maafkan aku belum bisa pulang. Dunia masih belum bisa menerima kita yang berbeda. Ia mengecup foto itu, lalu memeluknya seperti seseorang memeluk kenangan terakhir dari rumah yang tak lagi bisa dituju. Dan malam pun menutup kampung Randu Kembar dengan selimut sunyi. Tapi bagi satu jiwa yang kehilangan tempat, malam itu adalah awal dari pengembaraan baru, pengembaraan tanpa arah, hanya ditemani kenangan, dan luka yang perlahan mengering dalam diam. Hari-hari di kampung Randu Kembar berlalu seperti biasa. Matahari tetap terbit, warung Bu Sari kembali ramai, dan anak-anak tetap berlari di ganggang sempit sambil tertawa riang. Namun satu hal terasa ganjil, sunyi yang menggantung di musala kecil di ujung kampung.
Tidak ada lagi sosok renta yang duduk bersila selepas azan subuh. Tidak ada lagi tangan lemah yang menyapu halaman dari daun kering. Seolah-olah sesuatu yang penting, meski tak pernah dianggap penting, telah menghilang. Dan hanya Adit, bocah berusia 9 tahun, yang benar-benar merasa kehilangan. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Adit akan menyempatkan diri duduk di tangga musala, menatap hamparan lantai kosong yang dulu biasa ditempati si kakek. Ia memegang kotak kecil berisi roti sisa bekal yang selalu ia simpan diam-diam, semacam janji kecil yang tak sempat terpenuhi. Roti itu kini mulai berjamur, tapi Adit enggan membuangnya. Baginya, itu bukan sekadar makanan, melainkan lambang harapan. Harapan bahwa suatu hari, kakek akan kembali. "Ibu," tanya Adit suatu sore, "kalau orang baik difitnah, Allah marah enggak?" Ibunya terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Tentu, Nak. Tapi orang baik biasanya tidak membalas. Mereka cuma berdoa." Adit mengangguk. "Berarti, aku juga harus doa, ya?" Ibunya tersenyum kecil. "Iya, doakan yang benar, dan jangan berhenti percaya." Malam harinya, Adit menyalakan lampu kecil di kamarnya. Di atas meja belajar, ia mulai menggambar ulang wajah kakek dari ingatannya. Keriput yang dalam, senyum tipis, dan tas lusuh yang tak pernah lepas dari punggung. Ia menambahkan kucing-kucing di sekelilingnya, serta sebuah matahari kecil di pojok gambar. Di bawahnya, ia tulis pelan, "Semoga pulang, Kek." Gambar itu ia simpan di kotak sepatu, bersama surat kecil yang ia tulis dengan tulisan tangan tak rapi. Surat yang belum ia tahu akan ia berikan ke siapa, atau kapan. Namun tidak semua orang di kampung itu sekeras hati. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Bu Sari mulai resah. Ia belum juga menemukan uangnya, dan rasa bersalah mulai tumbuh seperti jamur di sudut batin yang gelap. Tiap kali melihat Adit murung di tangga musala, ia merasa dadanya sesak. Terlebih saat tanpa sengaja mendengar Adit berkata kepada temannya, "Kakek itu mungkin bukan siapa-siapa, tapi dia orang paling jujur yang aku kenal." Kata-kata itu menggema dalam hati Bu Sari. Ia pun mulai mencari tahu diam-diam. Ia bertanya ke beberapa tetangga, bahkan menyambangi anak remaja yang sempat mampir ke warung malam itu. Ketika didesak, remaja itu akhirnya mengaku bahwa ia melihat uang di atas meja dan mengira itu kembalian. Bu Sari gemetar saat mendengarnya. Uang itu ternyata memang tak pernah dicuri, hanya kesalahpahaman dan keteledoran yang memantik fitnah. Dan seseorang telah menanggung harga yang sangat mahal karenanya. Pengasingan, kehinaan, bahkan pengusiran secara tidak langsung. Dengan hati diliputi penyesalan, Bu Sari memanggil Adit. "Adit, Bu mau tanya. Kalau Bu Sari mau minta maaf ke kakek, kamu tahu dia di mana sekarang?" Adit menggeleng. "Nggak tahu, Bu. Tapi aku mau cari." "Kamu yakin?" "Yakin. Karena aku percaya." Esok harinya, Adit membawa gambar dan suratnya, serta sebotol air mineral dan sekotak roti tawar. Ia menyusuri pinggir kampung, bertanya pada pedagang asongan, pada tukang becak, pada ibu-ibu yang menjual sayur di trotoar. Sebagian hanya mengangkat bahu, tapi ada seorang kakek penjual balon yang berkata, "Aku sempat lihat orang tua bawa tas jelek banget, jalan ke arah terminal tua itu, Dek, seminggu lalu." Itu satu-satunya petunjuk yang Adit punya. Ia terus berjalan, meski peluh menetes, meski kaki kecilnya mulai pegal. Ia menyusuri terminal tua yang sepi, dipenuhi burung gereja dan aroma solar. Di bawah jembatan kecil, di dekat saluran air yang menghitam, ia melihat sesuatu. Seseorang. Lelaki tua itu sedang duduk bersandar, memeluk ransel bututnya. Matanya terpejam, nafasnya berat. Adit mendekat perlahan. "Kek." Kakek membuka mata pelan. Ia tampak sangat lelah. Wajahnya lebih tirus, tubuhnya lebih kurus.
Namun saat melihat Adit, senyum kecil terbit, seperti embun yang perlahan menetes dari langit yang kering. "Kamu datang." Adit mengangguk, lalu menangis pelan. Ia duduk di samping kakek, menyerahkan roti dan air, lalu mengeluarkan gambar dan suratnya. "Aku percaya, Kek. Aku tahu kakek nggak salah. Dan Bu Sari juga minta maaf. Uangnya ternyata nggak dicuri." Kakek tak langsung bicara. Ia membuka surat Adit dengan tangan gemetar. Mata tuanya membaca baris demi baris. "Kakek jangan pergi jauh. Di sini ada orang kecil yang percaya. Jangan hilang, Kek, karena yang baik harusnya tetap tinggal. Dunia ini sudah cukup kejam buat orang baik. Tapi kalau kakek pulang, aku janji, aku akan tetap percaya, selamanya." Air mata menetes dari pipi keriput itu, membasahi kertas surat kecil yang kini bergetar di tangan tuanya. Ia menarik napas panjang, lalu mengusap kepala Adit. "Kamu malaikat kecil, yang datang ketika dunia gelap." "Bukan, Kek, aku cuma anak kecil. Tapi aku tahu, kebaikan gak boleh dibiarkan pergi." Hari itu, Adit mengantar kakek pulang. Bukan ke rumah, karena kakek memang tak punya rumah lagi. Tapi pulang ke tempat di mana ia masih dipercaya. Pulang ke satu-satunya tempat yang bisa disebut titik awal, musala kecil di ujung kampung. Dan saat warga melihat mereka berdua berjalan beriringan, beberapa hanya menoleh tanpa bicara. Tapi dari sudut warung, Bu Sari keluar dengan mata sembab, membawa semangkuk nasi hangat dan sepiring telur dadar. "Kek, maaf. Saya salah," ucapnya sambil menunduk. Kakek menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Orang bisa salah. Tapi yang menyelamatkan adalah keberanian untuk mengakuinya." Malam itu, musala kembali hangat. Bukan karena suhu, tapi karena harapan. Adit tidur di dekat sajadah kakek, memeluk gambar yang kini sudah sedikit lembab. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi setidaknya, kebaikan hari ini berhasil bertahan, karena seorang anak kecil tak berhenti percaya. Dan bagi kakek, satu keyakinan mulai tumbuh kembali, bahwa dunia, meski penuh luka, tetap bisa memberi tempat bagi orang yang memilih diam, tapi tidak menyerah. Pagi itu, cahaya matahari menyusup perlahan melalui kisi-kisi kayu musala. Udara masih dingin, tapi kehangatan terasa lain dari biasanya. Di sudut ruang kecil itu, sosok tua berbalut jaket lusuh duduk tenang. Bibirnya komat kamit membaca ayat-ayat suci dengan suara lirih. Di sampingnya, seorang bocah tertidur pulas dengan tangan menggenggam erat ujung sajadah. Suasana damai yang nyaris magis itu tak bertahan lama. Pintu musala diketuk perlahan. Beberapa warga datang, satu persatu, membawa wajah-wajah yang canggung. Mereka tidak langsung bicara, hanya menatap kakek dari kejauhan dengan sorot mata yang campur aduk, antara ragu, bersalah, dan ingin tahu. Bu Sari akhirnya menjadi yang pertama melangkah maju. Di tangannya ada sebungkus nasi kuning dan sebotol teh manis. Ia meletakkannya di depan kakek, lalu duduk bersimpuh. "Kek, semalam saya nggak bisa tidur," katanya dengan suara serak. "Terus saya pikir, saya nggak akan tenang sebelum tahu siapa kakek sebenarnya. Bukan karena saya curiga lagi, tapi karena saya malu. Kita semua udah berlaku semena-mena pada orang yang nggak bersalah." Kakek diam. Ia menatap tangan keriputnya yang bersandar di pangkuannya. Lalu pelan-pelan, ia membuka mulut. Tidak semua yang kelihatan tua, lemah, dan kotor itu tak punya cerita, katanya pelan. Ucapan itu seperti membuka pintu dalam diri warga yang selama ini tertutup rapat oleh prasangka. Pak Burhan, yang selama ini paling vokal, maju dan duduk di tikar musala, bersandar pelan. Ia tak bicara, hanya mengangguk kecil. Kakek lalu meraih tas ransel butut yang selalu ia jinjing kemana-mana. Tas itu sudah sangat lusuh. Warnanya tak lagi jelas, talinya hampir putus,
dan resletingnya karatan. Namun saat kakek mulai membukanya, semua orang terdiam, seolah tengah menyaksikan pembukaan sesuatu yang suci. Dari dalam ransel itu, ia keluarkan beberapa benda sederhana. Sebuah foto lama, warnanya pudar, bergambar seorang wanita muda dan seorang bayi. Di belakang foto itu tertulis tangan halus. Untuk ayah, yang selalu melindungi. Sebuah buku catatan kecil. Isinya bukan catatan keuangan atau jadwal, tapi puisi-puisi. Sebagian ditulis dengan pena biru, sebagian hanya coretan-coretan pendek tentang hidup, kehilangan, dan harapan. Sepotong medali tua, dibungkus kain flanel. Di medali itu tertera lambang negara. Diberikan atas pengabdian, tertulis samar di pinggirannya. Sepucuk surat yang sudah menguning, tertanda tangani atas nama seorang direktur rumah sakit, menyatakan bahwa penerima surat ini adalah mantan dokter sukarlawan yang pernah bertugas di daerah bencana. Warga terdiam. Jantung mereka seolah berhenti sejenak saat kakek akhirnya membuka suara, lirih namun sangat jelas. Aku pernah menjadi seseorang, tapi dunia memaksa aku untuk jadi tak siapa-siapa. Dulu aku dokter, bertugas di banyak tempat bencana. Aku tak punya waktu untuk mengejar harta. Aku lebih sering di tenda-tenda pengungsian daripada rumah sendiri. Dan saat istriku meninggal, aku memilih mengundurkan diri. Aku hanya ingin menyendiri, membawa kenangan dan menolong siapapun sebisaku. Bu Sari terisak. Pak Burhan menutup wajahnya dengan tangan. Adit memandangi kakek seolah melihatnya untuk pertama kali, kini dengan sorot mata kekaguman. Tapi kenapa harus tinggal di musala kecil? Kek, kenapa nggak tinggal sama keluarga? Tanya salah satu ibu muda. Kakek tersenyum kecil, tapi senyum itu penuh luka. Aku pernah punya anak, tapi anakku tumbuh dalam dunia yang mengukur nilai manusia dari saldo rekening. Ia malu punya ayah yang hanya dokter relawan, yang tak meninggalkan harta. Kami berpisah. Dan sejak itu, aku memilih berjalan sendiri. Karena tak semua orang sanggup tinggal bersama luka yang tak bisa dijelaskan. Ada keheningan panjang setelahnya. Seakan dunia sendiri ikut menunduk hormat pada seorang lelaki renta yang memilih hidup dalam sunyi, padahal pernah menjadi terang bagi banyak jiwa. Adit mendekat, duduk di samping kakek, dan berkata dengan polos, "Berarti kakek pahlawan, ya?" Kakek tersenyum. Pahlawan yang tersisa hanya dalam kenangan. Nak, tapi kalau kamu masih percaya, mungkin aku belum hilang sepenuhnya. Hari itu menjadi titik balik. Warga kampung mulai bergantian datang ke musala, bukan hanya membawa makanan, tapi juga membawa hati yang ingin belajar. Belajar mendengar, belajar mengenal lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Bu Sari mulai menuliskan cerita kakek dalam blog sederhana milik anaknya. Tak disangka, tulisan itu menjadi viral. Banyak yang tersentuh. Tak sedikit yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Dijauhi karena pilihan hidup, dicibir karena tak mengejar materi. Beberapa minggu kemudian, datang surat dari sebuah lembaga kemanusiaan. Mereka membaca kisah itu, dan ingin bertemu dengan kakek. Mereka bahkan mengusulkan untuk menjadikan kisah hidupnya sebagai inspirasi dalam pelatihan para relawan muda. Namun kakek hanya berkata, kalau mereka ingin belajar, suruh mereka datang ke sini. Biar mereka tahu, pelajaran terbesar bukan dari seminar, tapi dari memilih untuk tidak membenci saat kau disalahkan. Dan ransel itu, kini bukan lagi simbol kemiskinan atau beban, tapi simbol perjalanan panjang seorang manusia yang tak pernah meminta dikenang, hanya ingin dihargai sebagai sesama. Di ujung hari, saat matahari mulai condong ke barat, Adit menggambar ulang isi ransel itu di bukunya. Kali ini, ia menambahkan bintang di atas gambar medali. Ia tahu, ada banyak orang baik yang terlupakan. Tapi selama masih ada yang percaya, meski hanya satu anak kecil, maka kebaikan tak akan benar-benar hilang. Dan ransel butut itu,
kini mengguncang bukan karena isinya, tapi karena ia menyimpan kisah seorang manusia yang memilih jadi pelita dalam diam. Semenjak kakek mengisahkan masa lalunya, suasana di kampung Randu Kembar tak pernah lagi sama. Musala kecil yang dulu sunyi kini tak pernah sepi dari tawa anak-anak dan percakapan warga. Warga mulai membuka mata terhadap banyak hal, bahwa setiap orang menyimpan cerita, bahwa kesederhanaan bukan tanda kehinaan, dan bahwa kadang luka terdalam tersembunyi di balik senyuman paling tenang. Namun perubahan sejati tidak hanya terjadi di kampung itu. Suatu pagi yang tenang, ketika kakek sedang menanam bibit cabai di halaman musala, hadiah dari warga sebagai bentuk terima kasih, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Tidak biasa. Mobil itu terlalu mewah untuk menyusuri jalanan sempit kampung, dan warga mulai keluar satu persatu, penasaran. Dari dalam mobil, seorang wanita turun. Usianya sekitar 40 tahun, berpenampilan rapi, mengenakan kacamata tipis, dan wajahnya menyimpan kegelisahan yang dalam. Ia memandang sekitar seolah mencari sesuatu atau seseorang. Ketika matanya akhirnya bertemu dengan sosok tua yang tengah mengelap tangan di pinggir musala, tubuhnya gemetar. "Ayah?" katanya lirih. Waktu seperti berhenti. Kakek menegakkan badan. Tatapan matanya membeku. Ia memandangi wanita itu lama, dan senyuman yang baru akan tumbuh itu perlahan runtuh. Bukan karena benci, tapi karena luka lama yang belum sempat disembuhkan kini kembali terbuka. "Kenapa kamu kesini?" tanyanya pelan. Wanita itu maju beberapa langkah. "Aku baca tentang ayah. Di blog itu. Di berita. Aku nggak tahu ayah hidup seperti ini." "Karena kamu tak pernah peduli sebelumnya," jawab kakek, datar. Warga hanya terdiam, saling pandang, tak tahu harus berbuat apa. Adit berdiri di sisi kakek, memegang ujung lengan baju beliau, seolah mencoba memberi keberanian kecil. Wanita itu menghela napas panjang. "Ayah, waktu itu aku marah. Karena hidup kita terlalu sederhana. Karena ayah terlalu sibuk menolong orang lain. Aku pikir kita tak pernah punya cukup. Tapi setelah aku kehilangan semuanya, rumah tangga, pekerjaan, harga diri, aku baru sadar yang tak pernah aku punya bukan uang, tapi ketulusan. Dan itu semua ada pada ayah." Kakek tak segera menjawab. Ia menarik kursi kayu, duduk perlahan. Sorot matanya redup, tapi tetap tajam. "Aku pernah menggendongmu ke sekolah, meski hujan turun deras. Aku pernah kelaparan karena uang terakhir kupakai untuk membeli seragam putih abu-abu MU. Tapi kamu malu saat teman-temanmu tahu siapa aku. Dan itu salah terbesar dalam hidupku. Yah." Air mata mulai membasahi pipi wanita itu. Ia bersimpuh di depan kakek, menangis seperti anak kecil. "Setelah suamiku pergi, aku baru tahu apa itu kesepian. Setelah kantorku menolak aku karena sudah tak berguna, aku baru tahu apa itu kehilangan harga diri. Dan aku mulai mengerti bahwa aku sedang menjalani apa yang pernah ayah jalani. Tapi bedanya, ayah tetap baik, tetap kuat. Aku hancur." Adit menatap mereka bergantian. Hatinya bingung. Ia pernah mendengar bahwa anak adalah harapan orang tua. Tapi mengapa harapan itu bisa menjadi luka? Kakek menghela napas. Ia mengambil air minum di gelas aluminium, lalu menatap putrinya. "Maaf, bukan tentang siapa yang lebih sakit, tapi tentang siapa yang masih sanggup membuka pintu," katanya pelan. "Kamu datang, dan itu sudah cukup untuk memulai." Wanita itu mendongak, matanya membesar. "Ayah masih bisa memaafkan aku. Bukan karena aku tidak sakit hati, tapi karena memaafkan adalah satu-satunya cara agar aku tidak hidup dalam dendam." Tangis kembali pecah. Warga yang sejak tadi hanya memandangi dari kejauhan mulai menangis pelan. Bahkan Pak Burhan, yang dikenal keras,
menyeka air mata dengan sudut bajunya. Hari itu, bukan hanya seorang anak yang pulang kepada orang tuanya, tapi juga sebuah penyesalan yang akhirnya diberi ruang untuk bertobat. Mereka berbicara lama, membicarakan tahun-tahun yang hilang, tentang cucu yang belum pernah dilihat, tentang ulang tahun yang dilupakan, tentang surat-surat yang tak pernah dikirim karena ego lebih tinggi dari cinta. Adit, yang mendengar semuanya dari sudut tikar, mencatat hal itu diam-diam di buku hariannya. Kadang, orang dewasa terlalu bangga untuk berkata, "Aku butuhmu." Tapi yang paling kuat justru mereka yang sanggup berkata, "Aku salah." Beberapa hari kemudian, wanita itu, yang ternyata bernama Dina, datang kembali. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa anaknya, seorang remaja laki-laki yang tampak kikuk di antara gang sempit kampung. Saat ia melihat kakek, ia hanya bisa berkata, "Kakek." Dan kakek, dengan senyum yang hampir tak terlihat, menjawab, "Selamat datang. Kalau kamu tidak malu dengan kakek yang tinggal di musala kecil, mari duduk. Kita mulai dari cerita." Dina tidak memaksa ayahnya pindah. Ia tahu, rumah sejati bukan selalu yang berdinding kokoh, tapi tempat di mana seseorang merasa dibutuhkan. Maka ia memilih untuk sering datang, membawa makan, membawa cerita, dan kadang hanya duduk di serambi musala tanpa bicara. Kisah ini menyebar semakin luas. Tidak hanya sebagai kisah inspiratif, tetapi sebagai peringatan bahwa penghakiman bisa membunuh diam-diam, bahwa miskin bukan selalu berarti gagal, dan bahwa cinta yang tertunda masih bisa kembali selama pintu dibiarkan terbuka. Dan di halaman musala itu, ransel butut milik kakek kini tak lagi teronggok sendirian. Di sampingnya, ada tas sekolah Adit yang mulai lusuh, dan kadang, sebuah tas ransel hitam milik cucunya. 3 generasi, duduk bersama. Tidak sempurna, tapi cukup. Karena kadang, cukup bukan berarti lengkap, tapi hadir. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memulai babak baru. Sejak pertemuan kakek dengan Dina, putrinya, kehidupan di kampung Randu Kembar seolah memasuki musim baru. Musim yang tak hanya membawa angin segar, tapi juga memekarkan tunas-tunas harapan dari tanah yang sebelumnya tandus karena prasangka. Musala kecil yang tadinya terpinggirkan kini menjadi pusat kehidupan warga, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat berbagi, belajar, dan menyembuhkan diri. Pagi-pagi sekali, kakek sudah duduk di serambi musala, menyeduh teh pahit kesukaannya. Udara dingin menembus kulit, tapi hatinya hangat. Di depannya, anak-anak kampung duduk bersila, termasuk Adit dan beberapa teman sebayanya, menanti giliran mendengarkan kisah-kisah dari kakek. Tapi pagi itu berbeda. Mereka tak hanya ingin mendengar dongeng atau cerita masa lalu. "Kakek," tanya Adit dengan mata berbinar, "kalau orang sudah buat salah besar, apa bisa tetap jadi orang baik?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Anak-anak lain terdiam, dan kakek menatap wajah polos itu lama, seolah sedang melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia menghela napas pelan, lalu mengangguk. "Bisa, Nak. Karena jadi baik itu bukan soal tidak pernah salah, tapi tentang mau memperbaiki dan tidak mengulanginya." Hari itu, mereka membahas tentang memaafkan. Bukan hanya orang lain, tapi juga memaafkan diri sendiri. Banyak dari anak-anak itu datang dari keluarga yang berantakan, orang tua yang kasar, atau hidup dalam kekurangan. Tapi di hadapan kakek, tak satu pun merasa hina. Mereka merasa dimengerti, didengar, dan yang paling penting, dianggap penting. Berita tentang perubahan kampung itu mulai tersebar luas. Wartawan, aktivis sosial, dan bahkan mahasiswa datang silih berganti. Tapi yang membuat kakek paling terkejut adalah ketika kepala desa sendiri datang suatu siang, membawa kabar yang menggetarkan. "Kami ingin menjadikan musala ini sebagai pusat kegiatan belajar dan kemanusiaan. Kalau kakek berkenan, kami ingin kakek jadi pembina kehormatan,
ucapnya dengan hormat. Kakek tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Aku hanya ingin membantu satu anak untuk tumbuh lebih baik dari orang tuanya. Kalau itu bisa menyebar, itu bukan karena aku hebat, tapi karena kampung ini mulai berani melihat ke dalam luka mereka. Dan benar, kampung itu mulai tumbuh. Bukan karena bantuan dana atau proyek pembangunan dari luar, tapi karena kesadaran dari dalam. Warga yang dulunya hanya diam kini mulai berani berdialog. Pak Burhan, yang dulu keras, kini membuka taman bacaan gratis di beranda rumahnya. Ibu-ibu pengajian mulai mengajar menjahit untuk anak-anak putus sekolah. Bahkan warung-warung kecil menyediakan kotak sedekah makanan, agar siapapun yang lapar bisa makan tanpa harus malu meminta. Namun pertumbuhan itu tak terjadi tanpa gesekan. Beberapa orang luar mulai datang dengan niat memanfaatkan keadaan. Mereka menawarkan donasi besar, proyek sosial berlabel, bahkan media promosi atas nama perubahan sosial. Tapi kakek menolaknya dengan bijak. Kami tidak butuh jadi terkenal, katanya suatu ketika pada seorang pengusaha muda. Kami hanya ingin anak-anak di sini bisa tumbuh tanpa dihina karena baju mereka compang-camping. Itu lebih penting dari citra. Beberapa orang kecewa, tapi yang bertahan adalah mereka yang tulus. Dan dari ketulusan itulah kampung itu berkembang bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Pada suatu sore yang sendu, langit mulai berubah kelabu. Adit, yang sudah makin dekat dengan kakek, duduk di sampingnya dengan wajah lesu. Ayahku mau pindah kerja ke luar kota. Aku harus ikut. Kakek menoleh, melihat raut sedih di wajah anak yang selama ini menemaninya. Ia mengelus kepala Adit pelan. Kamu harus ikut orang tuamu. Mereka tanggung jawab hidupmu. Tapi ingat satu hal. Dimanapun kamu nanti, jangan lupa bahwa kamu pernah tumbuh karena luka. Dan itu bukan aib. Adit menunduk. Ia tak ingin meninggalkan kakek. Tapi hatinya tahu, masa depan harus dikejar. Esoknya, sebelum berangkat, ia menyerahkan sebuah buku lusuh. Ini semua cerita yang kakek ceritakan. Aku tulis semua. Siapa tahu nanti aku bisa jadi penulis. Biar dunia tahu siapa kakek sebenarnya. Kakek menerima buku itu dengan gemetar. Air matanya tak jatuh, tapi terasa di balik kelopak. Ia tak perlu ucapan selamat tinggal, karena ia tahu jejaknya telah ditanam dalam hati anak itu. Hari-hari berlalu. Kampung itu terus menata diri. Bukan tanpa tantangan, tapi selalu ada yang bersedia memikul bersama. Dina, putri kakek, mulai aktif menjadi fasilitator kelas ibu dan anak. Ia belajar dari ayahnya bagaimana cara mendengarkan tanpa menghakimi. Bahkan cucunya, yang dulu asing terhadap sang kakek, kini mengajak teman-temannya untuk belajar sejarah hidup dari seseorang yang memilih tinggal di musala kecil, tapi hatinya seluas samudra. Warga tak lagi menilai dari pakaian, wajah, atau harta. Mereka mulai bertanya pada diri mereka sendiri, sudahkah aku menjadi manusia yang utuh? Di malam hari, ketika kampung sunyi, suara azan Isya melengkung di udara. Kakek duduk sendirian di sajadah. Tangannya menggenggam tasbih tua, dan bibirnya melafalkan zikir pelan. Ia tak lagi sendiri, meski musala sepi. Karena dalam kesunyian itu, ia tahu, luka yang pernah membuatnya terpuruk, kini menjadi alasan sebuah kampung tumbuh. Dan bukankah itu yang membuat hidup layak dijalani? Bukan karena kita tak pernah jatuh, tapi karena jatuh kita menjadi sebab orang lain bangkit. Musala kecil di ujung gang kampung Randu Kembar kini tak lagi sekadar bangunan tempat orang menunaikan salat. Ia telah menjelma menjadi pelita dalam gelap yang memeluk banyak jiwa. Jiwa-jiwa lelah, jiwa-jiwa luka, dan jiwa-jiwa yang selama ini terabaikan. Bukan karena bangunannya yang megah, bukan pula karena fasilitasnya yang lengkap, tetapi karena kehangatan yang tak bisa ditakar oleh ukuran apapun, kehangatan yang terpancar dari ketulusan seorang kakek tua yang hidup bersahaja,
namun hatinya lapang tak terkira. Seiring waktu, warga tak hanya menjadikan musala sebagai tempat ibadah, tapi juga ruang untuk belajar hidup. Pagi digunakan untuk mengaji, siang diisi dengan pelatihan keterampilan, sore menjadi waktu anak-anak belajar menulis, membaca, dan menggambar. Sementara malam hari kerap menjadi momen diskusi warga, membicarakan hal-hal yang dulu tabu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan, bahkan trauma masa lalu. Dan semua ini dimulai dari satu sosok, kakek. Meski usianya semakin rapuh, langkahnya kian lambat, dan rambutnya sepenuhnya putih seperti kapas tua, semangat kakek justru makin menyala. Ia tak pernah menggurui, tak pernah meninggikan suara, namun setiap kata-katanya seolah punya kuasa menyusup ke dada siapa saja yang mendengarnya. Salah satu kegiatan yang paling menggerakkan hati warga adalah Malam Menyala, sebuah tradisi baru di kampung itu yang berlangsung setiap malam Jumat. Di malam itu, lampu musala dipadamkan, dan hanya cahaya lilin kecil yang menyala di setiap sudut. Warga duduk bersila, saling berbagi kisah, kesedihan, dan doa. Kakek duduk di tengah, tak sebagai pemimpin, tetapi sebagai penjaga ruang yang aman bagi siapapun untuk merasa. Malam itu, seorang remaja laki-laki bernama Miko berdiri dengan suara gemetar. Aku pernah nyuri motor 2 tahun lalu. Tapi yang paling aku sesali bukan karena masuk penjara, tapi karena ibu sakit waktu itu, dan aku nggak ada di sampingnya. Suaranya pecah. Tak ada ejekan, tak ada cemooh. Hanya diam panjang, lalu pelukan dari tetangga terdekatnya. Beberapa warga menangis. Tak sedikit yang mencium tangan kakek setelah sesi itu selesai, seolah ingin mengatakan, "Terima kasih sudah menciptakan ruang di mana kami tidak perlu merasa hina karena masa lalu kami." Kakek hanya tersenyum, lalu berkata, "Semua orang pernah jadi anak kecil. Dan semua anak kecil pernah takut gelap. Tapi ketika ada pelita, mereka tahu kemana harus melangkah." Musala itu kini memiliki papan nama kecil di gerbangnya. Bukan nama yang formal atau hasil rapat panjang, tapi tulisan tangan dari Adit yang sebelumnya ditulis dalam buku hariannya, kini diukir di atas papan kayu, Musala Pelita Jiwa. Meski Adit telah pindah mengikuti orang tuanya, kabarnya sering mampir dalam bentuk surat. Ia menceritakan sekolah barunya, teman-temannya, dan betapa rindunya pada suasana musala, bau karpet yang hangat matahari, dan suara napas kakek yang pelan saat membaca zikir. Kakek membalas surat-surat itu satu persatu, meski tangannya mulai gemetar dan tulisannya tak lagi rapi. Tapi setiap huruf membawa cinta yang tak berubah. "Dulu aku berpikir dunia ini keras," tulis Adit dalam salah satu suratnya. "Tapi sejak aku mengenal kakek dan musala ini, aku tahu, dunia itu hanya mencari tempat untuk lembut. Dan aku telah menemukannya." Suatu ketika, datang sekelompok mahasiswa dari luar kota. Mereka mendengar kisah tentang musala kecil ini dari seorang dosen yang kebetulan pernah berkunjung. Mereka meminta izin untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Tapi sebelum diberi izin, kakek hanya bertanya satu hal. "Apakah kalian datang untuk membantu atau untuk dilihat membantu?" Pertanyaan itu mengguncang. Karena memang, banyak yang datang ke tempat seperti itu bukan untuk benar-benar memberi, tapi untuk mencatat, memotret, dan memamerkan. Tapi kelompok itu tersenyum. "Kami datang untuk belajar, Kek. Karena kami tahu, kami belum sepenuhnya mengerti bagaimana menjadi manusia." Mereka diterima. Dan dari situlah, kegiatan Belajar Menjadi Manusia dimulai. Kegiatan ini tak hanya dilakukan di musala, tapi juga di rumah-rumah warga, di kebun, di warung kecil, bahkan di pematang sawah. Mereka belajar bukan dari buku, tapi dari kisah. Dari luka yang diceritakan tanpa malu, dari pengakuan yang tak lagi disembunyikan, dari senyum nenek-nenek yang kehilangan anaknya, namun tetap kuat merawat cucu-cucunya. Di hari keempat kegiatan,
Seorang mahasiswa menangis di pangkuan kakek. Saya pikir saya pintar, Kek. Tapi ternyata saya kosong. Saya tidak tahu bagaimana rasanya memahami orang lain. Sampai saya duduk di sini, diam, dan mendengar. Kakek hanya memeluknya. Tak berkata-kata. Karena kadang, air mata lebih tulus dari pujian. Musala itu terus menyala. Bahkan ketika hujan deras mengguyur kampung dan listrik mati, cahaya dari dalamnya tetap hidup. Karena bukan cahaya lampu yang menjadikannya pelita, tapi cahaya hati mereka yang berkumpul di dalamnya. Dina, yang kini menetap kembali di kampung, membuka kelas menulis bagi ibu-ibu yang ingin belajar menyampaikan isi hati. Ia percaya, menulis adalah cara paling lembut untuk menyembuhkan luka yang tak bisa diceritakan dengan suara. Dalam waktu 3 bulan, terkumpul puluhan tulisan yang kemudian diterbitkan menjadi buku kecil berjudul Kita Pernah Terluka, Tapi Tak Pernah Sendiri. Buku itu laris bukan karena bahasanya indah, tapi karena kisah-kisahnya nyata. Dan kakek, ia masih duduk setiap pagi di serambi musala, dengan teh pahit dan tasbih di tangan. Kadang ia membaca surat dari Adit, kadang ia hanya menatap langit dan berbisik dalam hati. Terima kasih, ya Allah. Engkau izinkan aku menjadi cahaya kecil, meski dulu aku nyaris padam sepenuhnya. Hujan deras membasahi kampung Randu Kembar siang itu. Langit tampak muram, seperti membawa pertanda sesuatu yang akan datang membawa rasa. Di musala kecil yang kini menjadi pusat kehangatan desa, kakek duduk berselonjor di dekat pintu, memandangi jalanan yang tergenang. Air matanya tak tampak, tapi matanya basah oleh kenangan. Di tengah gemericik air, suara langkah pelan menyusup. Bukan suara biasa. Langkah itu membawa beban yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Seorang pria tua muncul di ambang pintu musala. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya bungkuk, dan matanya seperti tak berani menatap lurus ke arah siapapun. Namanya Pak Ahmad, orang yang bertahun-tahun lalu menjadi yang paling vokal menuduh kakek sebagai maling. Ia pernah meludahi tanah di dekat kaki kakek dan menghardik dengan suara lantang bahwa orang tua seperti dia tidak pantas tinggal di kampung yang bersih dan beradab. Hari ini, ia datang dengan tubuh yang gemetar, tangan memeluk dada, seolah membawa semua luka dan dosa yang belum sempat ditebus. Suara tangisnya pecah pelan, seperti hujan yang awalnya rintik lalu berubah menjadi deras. "Kek," ucapnya lirih, "bolehkah aku duduk sebentar di musala ini, meski hanya di ambangnya?" Kakek menoleh, tidak kaget. Sudah lama ia tahu hari ini akan datang. Ia tak menjawab dengan kata-kata, hanya memberi isyarat dengan tangannya agar Pak Ahmad masuk. Tak ada syarat, tak ada tanya. Pak Ahmad duduk bersimpuh, dan lama ia diam. Ketika akhirnya ia bicara, suaranya nyaris seperti bisikan yang ditiup angin. "Dulu, aku takut. Takut kampung ini rusak karena kehadiranmu. Takut anak-anakku terpengaruh oleh kehadiranmu yang terlihat miskin, tak terurus. Tapi sesungguhnya, aku hanya takut melihat cermin dari masa lalu hidupku." Kakek menunduk, tidak karena sakit hati, tapi karena memahami. Pak Ahmad melanjutkan dengan suara yang kini pecah. "Kau tahu, aku pernah mencuri. Saat muda dulu, aku mencuri beras dari lumbung desa karena anakku menangis kelaparan. Tapi aku tak pernah tertangkap. Tak ada yang tahu, dan aku menyimpan aib itu bertahun-tahun, mengunci rapat, membangun reputasi, menjadi orang terhormat. Lalu kau datang, dan aku melihat diriku sendiri dalam dirimu. Aku membencimu, bukan karena siapa dirimu, tapi karena aku tak bisa berdamai dengan diriku sendiri." Air matanya jatuh. Tangannya menggenggam sajadah yang usang. "Kek, maafkan aku. Aku telah memfitnahmu. Aku telah mengusirmu. Dan hari ini, aku tak bisa berdiri lagi sebagai orang terhormat. Aku hanya ingin pulang ke tempat yang dulu kutolak."
Kakek menarik napas dalam. Wajahnya tenang. Namun dalam diam itu ada badai yang reda. Ia mendekati Pak Ahmad, duduk di sebelahnya, dan menggenggam tangan yang dulu menudingnya dengan benci. Genggaman itu hangat, tak ada dendam, tak ada harga diri yang perlu dijunjung. Hanya ada satu manusia memeluk manusia lain yang terluka. Kita semua pernah takut, kata kakek pelan. Dan kadang, kita membungkus ketakutan itu dengan kemarahan. Tapi hidup akan selalu memberi kesempatan untuk pulang. Tak pernah terlalu jauh untuk kembali. Bahkan dari luka yang paling dalam sekalipun. Tangis Pak Ahmad pecah. Kali ini tanpa bisa ditahan. Ia menyandarkan kepala di pundak kakek. Menangis seperti anak kecil yang tersesat di tengah pasar malam. Di luar, hujan perlahan mereda. Seolah alam pun mengerti. Hari itu adalah hari pertobatan. Hari ketika ego ditanggalkan dan jiwa menemukan jalan pulangnya. Kisah pertemuan itu tersebar cepat. Warga yang dulu ikut memfitnah, satu persatu datang ke musala. Ibu Rasti, yang pernah berkata bahwa kakek adalah pembawa sial, kini datang membawa sepiring ketan dan segelas susu jahe. Ia menunduk, menyerahkan tanpa suara. Matanya sembab. Pak Doni, ketua RT yang dulu menyetujui pengusiran kakek tanpa bukti, datang membawa putranya yang sakit dan meminta doa. Bukan karena putranya sembuh setelah didoakan, tetapi karena ia ingin belajar rendah hati. Dulu saya pikir yang hina itu miskin. Tapi ternyata yang paling hina adalah yang tidak punya hati. Kakek tidak pernah menyimpan dendam. Ia menyambut semuanya dengan senyuman yang telah bertahan melewati badai. Tapi satu hal berubah. Warga tak lagi hanya datang untuk meminta maaf. Mereka datang untuk belajar. Musala itu tak hanya jadi tempat ibadah dan belajar, tapi kini menjadi tempat pertobatan. Orang-orang yang selama ini menyimpan beban hidup mulai berani mengaku. Bukan di depan umum, tapi di hadapan diri sendiri. Mereka menulis, menangis, berdoa, dan perlahan memaafkan diri sendiri. Sebab kakek selalu berkata, dendam pada orang lain adalah luka, tapi dendam pada diri sendiri adalah penjara. Anak-anak muda yang dulu cuek mulai terlibat dalam kegiatan musala. Mereka membuat program Pelita Jiwa Remaja setiap malam minggu. Di sana mereka berdiskusi, membuat film pendek, bahkan menulis puisi tentang hidup dan memaafkan. Salah satu puisinya bahkan viral di media sosial. Kita semua pernah jadi salah, tapi jangan biarkan salah itu jadi kita. Musala Pelita Jiwa kini menjadi rujukan. Banyak kampung lain ingin belajar bagaimana cara membangun komunitas dengan cinta dan maaf. Tapi kakek selalu berkata pada siapapun yang datang, kami tidak membangun musala ini dengan batu bata. Kami membangunnya dengan air mata. Di usia senjanya, kakek tak pernah meminta apa-apa. Tapi hari itu, ketika seluruh warga berkumpul di halaman musala dalam sebuah peringatan Maulid Nabi, seseorang bertanya, "Kek, kalau suatu hari engkau tak bersama kami lagi, apa yang ingin kakek tinggalkan?" Kakek diam sejenak, lalu menjawab dengan suara serak namun tegas, "Satu hal saja, jangan biarkan luka membuat kalian buta pada kebaikan. Jangan jadikan masa lalu sebagai penjara bagi masa depan kalian. Jika kalian bisa memaafkan, maka kampung ini akan selalu menyala, meski aku sudah tak ada." Dan seluruh warga menangis hari itu. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena mereka sadar, mereka pernah menyakiti, tapi kini telah diajari cara menyembuhkan. Musim penghujan belum usai ketika kabar dari luar kota sampai ke musala kecil itu. Musala yang tak pernah lelah menyambut siapapun dengan pelukan diam dan kehangatan lantai yang pernah usang. Hari itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sempat menyapa pagi dengan cahaya tipis. Warga kampung, seperti biasa, berkumpul selepas subuh untuk sekadar saling sapa, membersihkan halaman musala, atau membantu kakek menyeduh teh pahit kesukaannya.
Namun, pagi itu berbeda. Sebuah amplop berwarna coklat muda tiba di tangan Dina. Pengirimnya, Adit Pradana. Namanya tertera rapi di sudut kiri atas, dan di bawahnya, tertulis dengan tangan yang sudah lebih dewasa. Untuk kakek, di Musala Pelita Jiwa. Dina terdiam cukup lama sebelum membuka amplop itu. Ia tahu, Adit sudah hampir 2 tahun tak pulang ke kampung, karena mengikuti orang tuanya yang pindah demi pekerjaan. Meski surat-surat Adit rutin datang, surat kali ini terasa berbeda. Entah karena warnanya yang lebih lusuh, atau karena cara ia ditulis dengan goresan hati yang dalam. Dina menyerahkan surat itu langsung ke tangan kakek, yang saat itu tengah duduk di serambi musala dengan selimut tipis menyelimuti tubuhnya yang kian ringkih. Tangan kakek gemetar saat menerima surat itu, namun senyumnya tak pernah luntur. Dengan perlahan, ia membuka lipatan kertas itu dan mulai membaca. Kepada kakek yang paling aku cintai. Sudah lama aku ingin menulis ini, bukan sebagai anak kecil yang dulu kau temukan menangis di depan musala, tapi sebagai seseorang yang kini tahu arti luka, kehilangan, dan rindu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Kek, aku sudah banyak belajar di kota ini. Aku tahu bagaimana dunia bekerja, bagaimana orang berlomba-lomba menjadi penting, menjadi dilihat, menjadi kaya. Tapi tak satu pun dari semua itu bisa membuatku merasa senyaman ketika duduk di dekatmu, mendengar suaramu membaca ayat demi ayat dalam salat Isya, atau melihat caramu menyapu halaman musala tanpa mengeluh, meski tubuhmu sudah renta. Di sini, aku punya kamar yang luas, tempat tidur yang empuk, dan sekolah yang bagus. Tapi yang tak kumiliki adalah ketenangan. Tidak ada pelita di sini. Kek, tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Dan semakin aku hidup di tengah keramaian ini, semakin aku rindu pada sunyi yang kau ajarkan dulu. Sunyi yang mendewasakan, bukan menakutkan. Kek, aku tahu usia kakek mungkin tidak akan lama lagi. Maaf jika kalimat ini menyakitkan. Tapi aku menulis ini karena aku tak ingin ada kata yang tertinggal saat semuanya sudah terlambat. Aku ingin mengatakan bahwa hidupku berubah karena kakek. Aku bukan hanya diselamatkan dari jalan yang salah, tapi dari pandangan yang salah tentang hidup. Aku tak tahu bagaimana membalas semua kebaikan kakek. Tapi aku ingin berjanji, aku akan menjadi pelita itu dimanapun aku berada. Aku akan menjaga orang-orang seperti dulu kakek menjagaku. Aku akan merangkul, bukan menolak. Aku akan mendengar, bukan menghakimi. Dan aku akan mencintai, dengan cara kakek mencintai dunia, diam-diam, tapi dalam. Jika suatu hari aku kembali dan tak menemukan kakek di serambi musala itu, aku tahu, kakek tak benar-benar pergi. Karena cahaya yang kakek nyalakan telah hidup di banyak hati. Terima kasih karena pernah memeluk aku yang kotor. Terima kasih karena tak pernah bertanya tentang masa laluku. Terima kasih karena melihatku bukan dari luka yang kupunya, tapi dari cahaya yang masih tersisa dalam diriku. Aku mencintaimu, Kek, selalu, sampai kapanpun. Adit. Kakek menutup surat itu perlahan. Tak ada air mata yang jatuh, tapi semua yang melihat tahu, hatinya sedang mekar sekaligus bergetar. Ia memeluk surat itu ke dada, seolah takut jika huruf-huruf di atasnya bisa lenyap jika ditiup angin. Suasana musala menjadi hening. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya berlarian, ikut diam, seolah mengerti bahwa hari itu, ada sesuatu yang suci tengah terjadi. Dina, yang berdiri di dekat tiang musala, akhirnya berkata pelan, Kek, boleh surat ini dibacakan untuk semua warga malam nanti? Kakek mengangguk. Boleh. Nak, biarkan mereka tahu bahwa satu kebaikan kecil bisa hidup di banyak tempat, lama setelah kita tiada. Malam itu, warga berkumpul. Lilin-lilin dinyalakan seperti biasa dalam acara Malam Menyala. Namun suasana lebih khusyuk dari biasanya. Dina membacakan surat itu dengan suara parau.
Setiap kata dari Adit terasa menampar dan memeluk dalam waktu bersamaan. Beberapa ibu menangis terseduh. Para bapak menunduk dalam, menahan genangan yang sulit dibendung. Anak-anak, bahkan yang belum mengerti seluruh isi surat, ikut larut dalam keheningan yang penuh cinta. Setelah surat selesai dibacakan, Pak Ahmad, yang dulu pernah menjadi musuh kakek, berdiri dengan suara serak. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita punya waktu dengan kakek. Tapi satu hal yang pasti, selama musala ini masih berdiri, nama kakek akan terus hidup dalam setiap salat, setiap tadarus, setiap pelukan, dan setiap maaf yang kita beri satu sama lain. Malam itu, tanpa rencana, warga membuat sebuah papan kecil bertuliskan, "Jika kau pernah disakiti, duduklah di sini. Jika kau pernah menyakiti, duduklah juga. Karena di tempat ini, semua luka diajari cara untuk sembuh." Papan itu diletakkan di depan musala. Dan sejak hari itu, tak pernah kosong dari mereka yang datang diam-diam. Beberapa membawa dosa, beberapa membawa rindu. Surat Adit disalin, diperbanyak, dan dibagikan. Ditempel di dinding-dinding rumah. Dibaca ulang oleh anak-anak muda. Dijadikan bahan kajian setiap Kamis malam. Karena surat itu bukan sekadar surat perpisahan, tapi warisan. Warisan dari seorang anak yang tumbuh karena kasih yang tulus. Dan kakek? Ia masih di sana. Duduk di tempat yang sama. Tapi kini, ia tak hanya ditemani teh dan tasbih, tapi oleh kehadiran mereka yang mencintainya, yang belajar darinya, yang memanggilnya bukan hanya kakek, tapi juga guru, ayah, bahkan cahaya. Langit pagi itu membentang seperti lukisan, lembayung jingga yang perlahan memudar, memberi ruang pada sinar matahari yang hangat namun lembut. Musim hujan telah berlalu. Di langit, burung-burung kecil terbang beriringan, seolah membawa pesan bahwa sesuatu yang indah tengah menanti untuk disambut. Di serambi musala pelita jiwa, kakek duduk seperti biasa. Tubuhnya tampak lebih tenang, lebih damai, meski ada keriput baru yang membingkai senyumnya. Udara pagi membelai pipinya dengan lembut, dan suara alam seolah menyatu dalam detak napasnya yang kini tak lagi terburu-buru. Beberapa anak muda datang lebih awal pagi itu. Mereka membawa karpet-karpet baru, menata tanaman hias di depan musala, mengganti lampu yang mulai redup. Ada sesuatu yang berbeda dalam gerak-gerik mereka, seperti sedang mempersiapkan sebuah perayaan. Dan memang benar, hari itu adalah peringatan 5 tahun berdirinya Musala Pelita Jiwa. Yang tak diduga oleh siapapun adalah bahwa pagi itu juga menjadi penanda satu momen paling bermakna dalam hidup mereka. Kakek, yang biasanya berjalan pelan, hari itu meminta dipapah menuju mimbar kecil di dalam musala. Semua warga terkesiap. Mereka tahu, kakek sudah lama tak berbicara di depan umum. Tapi pagi itu, ada cahaya berbeda di mata kakek. Cahaya yang tenang, yang bulat, yang seperti hendak memberikan pesan terakhir sebelum langit benar-benar cerah. Dengan suara serak tapi jelas, kakek berkata, 5 tahun lalu, aku datang ke kampung ini bukan sebagai orang besar. Aku datang sebagai orang tua yang lelah, dituduh, dan tak dianggap. Tapi Tuhan mempertemukanku dengan kalian, orang-orang yang akhirnya bisa melihat lebih dari sekadar baju lusuh dan tubuh renta. Musala ini bukan tempat ibadah semata. Ini tempat belajar menjadi manusia. Tempat kita belajar bahwa semua orang bisa berubah, bahwa luka bisa sembuh, dan bahwa cinta adalah bahasa paling jujur yang bisa kita gunakan, meski hanya dengan sepotong roti atau secangkir teh. Jika besok aku tiada, jangan tangisi aku, karena aku tak pernah benar-benar hidup dalam tubuh ini. Aku hidup di pelukan kalian, di maaf yang kalian beri, di langkah-langkah kecil yang kalian ambil untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Kakek berhenti sejenak. Matanya memandang keluar jendela, di mana matahari kini bersinar hangat. Ia melanjutkan, aku hanya ingin satu hal. Jika suatu saat nanti ada yang datang ke kampung ini dalam keadaan lemah,
dalam keadaan hancur. Jangan tanya dia dari mana. Jangan tanyakan siapa keluarganya. Tanyakan, apakah ia lapar? Apakah ia lelah? Peluk dia dulu, lalu biarkan dia bernafas. Karena kita tak pernah tahu, mungkin dialah yang nanti menyelamatkan anak-anak kita. Tak ada satupun yang tak menangis hari itu. Bahkan Pak Ahmad, yang kini telah menjadi sahabat kakek, memeluknya erat dengan air mata yang tak bisa dibendung. Warga berdiri bergantian mengucapkan terima kasih. Beberapa anak muda bahkan berjanji untuk meneruskan program-program musala, tanpa harus menunggu disuruh. Karena mereka tahu, warisan terbesar kakek bukan pada fisik, tapi pada nilai yang ia tanam dalam-dalam. Hari itu, seluruh kampung menjadi saksi. Kakek, yang dulu difitnah, diusir, bahkan dilempari, kini menjadi panutan, menjadi simbol dari perubahan, dari pemaafan, dari cahaya yang lahir dari luka. Bahkan, seorang tokoh dari kota hadir membawa kabar. Musala ini terpilih menjadi Rumah Harapan Nusantara, program nasional untuk tempat belajar rekonsiliasi dan pendidikan karakter. Dan hari itu juga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah acara peringatan, sebuah mobil sederhana berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya turun seorang pemuda dengan wajah yang tak asing. Tubuhnya tinggi, rapi, dan penuh keyakinan. Itu Adit. Adit pulang. Tanpa kata, ia berlari memeluk kakek. Lama, dalam. Seluruh warga bertepuk tangan dan menangis haru. Adit tak hanya pulang sebagai anak yang diselamatkan, tapi sebagai lelaki dewasa yang datang untuk menyambung nyala pelita itu. Ia mencium tangan kakek, lalu berbisik, "Aku sudah menepati janjiku, Kek. Aku jadi pelita itu, dan aku pulang untuk meneruskannya." Kakek hanya tersenyum. Tak banyak kata lagi yang ia ucapkan hari itu. Tapi semua tahu, tak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang tua selain melihat bahwa yang ia cintai telah tumbuh, telah pulih, dan siap menyalakan cahaya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh warga kampung menggelar acara tasyakuran dengan lentera gantung. Ratusan lentera kertas diterbangkan ke langit, masing-masing dengan harapan dan doa yang ditulis tangan. Udara malam begitu syahdu. Tak ada kebisingan, hanya suara hati yang saling menyapa lewat cahaya. Kakek duduk di bangku kayu, mengenakan selimut tipis, ditemani Adit dan Dina di kedua sisinya. Wajahnya damai, senyumnya lelah namun utuh. Dan meski matanya mulai berat, ia tak terlihat ingin tidur. Ia hanya ingin menyaksikan cahaya-cahaya kecil yang dulu ia tanam, kini mengudara, mengisi langit, membawa pesan bahwa siapapun bisa jatuh, tapi siapapun juga bisa bangkit jika ada tangan yang sudi merangkul. Beberapa bulan kemudian, kakek berpulang. Tapi bukan dalam sunyi. Ia berpulang di pagi hari yang indah, dengan wajah tenang, dikelilingi oleh mereka yang mencintainya. Musala itu kini resmi berganti nama, Pelita Jiwa Kakek Hasan. Adit dan Dina mengelola tempat itu bersama-sama, memperluas pengaruhnya hingga ke desa-desa tetangga. Setiap tahunnya, ribuan surat dari anak-anak datang dari berbagai daerah. Mereka ingin belajar dari tempat itu. Belajar bagaimana mencintai tanpa menghakimi. Belajar bagaimana menjadi cahaya dalam gelap. Belajar bahwa tak ada hidup yang sia-sia jika dijalani dengan hati. Dan di setiap surat, selalu ada satu kutipan yang sama. Cahaya sejati tidak pernah padam. Ia berpindah, menyala dari satu hati ke hati yang lain. Seperti cinta, ia tidak terlihat, tapi menerangi segalanya. Tam.